Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik, Pak. Syukurlah, tetap jaga kesehatan ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, untuk ketua kelasnya pimpin doanya dulu. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Jadi Bapak akan cek kehadiran kita terlebih dahulu ya. Gerard Moses Pakpahan, Hadir, Pak. Umiyatul Habibah, Hadir, Pak. Anesta Sembiring, Hadir, Pak. Septi Sinaga, Hadir, Pak. Cynthia Rantika, Hadir, Pak. Magdalena Simbolon, Hadir, Pak. Baho Kristanti Utagalung. Hadir, Pak. Ya, berarti hadir semuanya ya. Ya, untuk tugas minggu lalu terima kasih ya. Ananda sekalian sudah mengumpul tepat waktu. Dan jawabannya juga benar semua. Berarti semua Ananda sekalian memahami konsep untuk materi minggu lalu. Jadi sebelum Bapak masuk ke pembelajaran kita hari ini, Bapak mau nanya dulu. Ada yang masih ingat materi minggu lalu kita membahas tentang apa? Minggu lalu kita membahas tentang gelombang, Pak. Ya, Septi, benar. Coba jelaskan, Septi, apa definisi dari gelombang itu? Gelombang itu merupakan getaran yang merambat melalui medium. Medium gelombangnya berupa zat padat, cair, dan gas. Misalnya seringki, tali, air, dan udara, Pak. Ya, betul ya. Benar, Septi. Jadi kita minggu lalu itu membahas tentang gelombang. Jadi manfaat kita belajar gelombang itu sangat penting ya, karena itu sangat sering juga kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi materi kita hari ini yaitu gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, kita terlebih dahulu harus bisa memahami konsep apa itu gelombang. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama mengetahui konsep gelombang berdasarkan fenomena, yang kedua menjelaskan karakteristik gelombang, dan yang ketiga itu menjelaskan persamaan-persamaan gelombang berjalan, dan yang terakhir menjelaskan persamaan gelombang stasioner. Nah, di sini ada gambar fenomena yang mengatakan apa itu gelombang. Nah, dari gambar ini yang ada di slide PPT ini, siapa yang bisa memberikan penjelasan? Saya, Pak. Ya, Gerhard, silakan. Dari gambar tersebut terlihat fenomena gelombang, yaitu gelombang pada air laut. Ya, betul ya. Ada yang ingin menambahi jawaban dari Gerhard? Saya, Pak. Ya, Nesta, silakan. Dari gambar yang dapat saya amati adalah terjadinya fenomena gelombang, yaitu gelombang air laut, yang dimana selama merambat, gelombang memindahkan energi tertentu dari satu tempat ke tempat lainnya. Itu, Pak. Ya, jadi jawaban dari Gerhard dan Anesta itu sama dan benar ya. Jadi kita lihat bahwasanya dari gambar yang ada dalam PPT ini, fenomena yang ada dalam PPT ini merupakan gejala gelombang yang sangat sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini dapat kita jumpai misalnya kita saat berada di pantai atau di laut. Jadi jika kita amati gelombang air laut atau pantai, nah, gelombang air laut ini diakibatkan oleh hembusan angin. Selama proses merambat gelombang tadi,
akan memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Jadi untuk Ananda sekalian perlu dipahami bahwa medium perambatan gelombang ini tidak ikut berpindah. Untuk lebih paham lagi, kita lihat gambar ini. Nah, di sini gambar ini lihat tanda panah kanan dan tanda panah kiri. Jadi gelombang air yang mula dari kanan, ini dia tanda panah ini, mula dari kanan terus berpindah ke kiri. Nah, hal ini akan terjadi proses merambat. Sehingga kita dapatkan definisinya. Gelombang itu adalah pusikan atau getaran yang merambat. Sampai sini paham Ananda sekalian? Paham. Paham. Oke, bagus ya. Jadi kita masuk ke gelombang berjalan. Nah, sebelum kita masuk ke gelombang berjalan, ada yang bisa memberikan penjelasan atau definisi dari gelombang berjalan? Saya, Pak. Ya, silahkan Umi. Gelombang berjalan merupakan jenis gelombang yang memiliki sifat amplitudo yang sama pada setiap titik yang dilaluinya. Iya, benar ya. Jadi gelombang berjalan itu memiliki amplitudo yang tetap. Coba kita lihat dari gambar ini, gambar yang ada di slide PPT ini. Lihat. Nah, gelombang berjalan ini berbentuk transversal. Berbentuk gelombang transversal dengan amplitudo tetap atau konstan. Jadi amplitudonya ini bernilai tetap atau konstan ya. Di setiap titik yang dilaluinya. Jadi untuk lebih jelas lagi, Bapak akan memberikan simulasi melalui simulasi percobaan PET. Nah, ini sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya. Jadi agar lebih paham lagi, kita lihat dari simulasi percobaan PET ini ya, Nanda. Karena kita masih membahas tentang gelombang berjalan, jadi kita pilih di sini bagian yang tak berujung. Yang untuk ujung terikat dan ujung bebas nanti kita bahas di gelombang stasioner. Nah, kita pilih osilasi. Nah, bisa dilihat Ananda sekalian dari simulasi percobaan PET ini. Nah, kita lihat amplitudo dari percobaan ini bernilai konstan atau tetap. Nah, sama dengan yang ada di slide PPT ini. Sudah terlihat? Sudah, Pak. Nah, jadi bahwasanya untuk lebih memahami lagi, ini pengertian dari gelombang berjalan itu. Gelombang berjalan adalah gelombang yang memiliki amplitudo tetap atau konstan. Jadi untuk referensi atau buku yang bisa kita baca, definisi umum dari gelombang berjalan ini gelombang yang memiliki amplitudo tetap. Untuk selanjutnya ini kita membahas persamaan simpangan gelombang berjalan. Nah, coba kita perhatikan gambar ini. Nah, di gambar ini ada titik O dan di sini ada juga titik P. Nah, di sini titik O ini kita anggap sebagai sumber getaran. Nah, kita anggap sebagai sumber getaran. Lihat titik P ini. Dan titik P ini bisa kita ubah titik M atau titik N, X. Jadi Bapak mengambil sini yaitu titik P. Nah, jadi kita misalkan titik O sebagai sumber gelombang yang bergetar. Dengan persamaan simpangannya itu Y sama dengan A sin omega T. Nah, ini dia Y sama dengan A sin omega T. Jadi titik P ini adalah titik yang berjarak X. Titik yang berjarak X dari sumber gelombang. Nah, ini dia, dari sumber gelombang. Jadi misal gelombang yang merambat dengan kecepatan V, nah, dengan ke kanan, dengan kecepatan V dari sumber getaran, maka waktu yang diperlukan gelombang untuk sampai titik P adalah, nah, jadi kita berikan pemisalan dengan menggunakan T sama dengan X per P. Nah, jadi Pak, dapat persamaan ini Pak. Jadi kita dapat persamaan ini dari rumus gerak lurus beraturan.
Karena anggapannya kecepatan gelombang adalah konstan. Ingat, kecepatan gelombang adalah konstan. Jadi ketika titik O ini telah bergetar, kita telah bergetar selama T detik, maka P bergetar selama. Nah, jadi untuk persamaannya itu seperti ini. TP sama dengan T0 kurang T. Jadi jika kita mencari T0, jadi persamaannya menjadi TP tambah T. Ini masih dapat dimengerti ya, Anda sekalian. Nah, kita masuk ke persamaan yang ini. Y sama dengan, yang tadi mulanya Y sama dengan A sin omega T. Karena T-nya kita mau cari di titik P, kita ubah menjadi Y sama dengan A sin omega TP. Lihat, Y sama dengan A sin omega TP. Kita ubah nilai TP-nya tadi. TP tadi yaitu T0 kurang T. Jadi kita masukkan saja T0 kurang T. Jadi Y sama dengan A sin omega T0 kurang T. Ini dia. Y sama dengan A sin 2pi per T kali T0 kurang X per Pi. Pak, omeganya itu kok bisa jadi 2pi per T? Ya, karena nilai omega itu 2pi per T dan bisa juga 2pf. Sedangkan nilai T-nya itu kita ubah X per Pi karena dari persamaan yang kita buat dari pemisalan tadi ya. Selanjutnya Y sama dengan A sin 2pi T0 per T dikurang X Pi kali T. Jadi yang tadi 2pi per T, T-nya itu kita kalikan dalam kurung. Jadi T0 per T kurang X per Pi kali T. Jadi selanjutnya Y sama dengan A sin 2pi T0 per T kurang X per lambda. Y sama dengan A sin 2pi kali T0 per T kurang 2pi X per lambda. Jadi yang 2pi tadi kita masukkan, kita kalikan ke dalam kurung. Sehingga menjadi Y sama dengan A sin omega T0 kurang Kx. Jadi di sini ada dua penyelesaian akhir, yaitu Y sama dengan A sin omega T kurang Kx ke kanan, Y sama dengan A sin omega T plus Kx ke kiri. Jadi artinya itu jika tanda negatif artinya gelombang merambat ke kanan, sedangkan positif gelombang merambat ke kiri. Ingat ya, untuk tanda ini ke kanan, kalau positif dia ke kiri. Jadi dari kedua persamaan ini kita bisa buat menjadi satu, yaitu Y sama dengan A sin omega T plus minus Kx. Sampai sini paham Ananda sekalian? Paham, Pak. Paham, Pak. Selanjutnya kita masuk ke sudut fase gelombang dan fase gelombang. Jadi sudut fase gelombang ini sudut yang ditempuh gelombang saat bergetar dalam fungsi sinus. Jadi rumusnya itu bisa dilihat di slide PPT. Theta P sama dengan omega T plus minus Kx. Untuk fase gelombangnya itu adalah sudut fase yang ditempuh tiap satu putaran. Untuk persamaannya itu dalam slide PPT. Nah, untuk Anda sekalian jika bingung ini cara bacanya, ini dibaca dengan parpi. Parpi P sama dengan T per T plus minus X per lambda. Selanjutnya itu ada beda fase. Jadi beda fase ini yaitu selisih antara satu fase dengan fase lain. Jadi delta parpi sama dengan delta X per lambda sama dengan delta T per T. Nah, di sini ada contoh soal. Suatu gelombang berjalan dan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi 4T kurang X, di mana X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asal pada saat titik asal telah bergetar selama 2 sekon adalah. Nah, untuk penyelesaiannya Y sama dengan 0,01 sin pi 4T kurang X. Lihat, X sama dengan 5 cm, T sama dengan 2 sekon. Ditanya berapa besaran simpangannya? Jawab, penyelesaiannya itu Y sama dengan 0,01 sin pi. Nah, 4 dikali 2.
Nilai 2 ini dari nilai T-nya kurang 5. 5 dari nilai X jaraknya. Jadi Y sama dengan 0,01 sin Pi, 8 kurang 5. Jadi terdapat Y sama dengan 0. Jadi besar simpangan gelombang tersebut adalah 0, di mana itu menandakan gelombang berada pada titik simpul gelombang. Nah, kita masuk ke gelombang stasioner. Sebelum kita masuk dan membahas apa itu gelombang stasioner, Bapak tanya terlebih dahulu, ada yang bisa mendefinisikan atau yang tahu penjelasan dari apa itu gelombang stasioner? Saya, Pak. Ya, Magda, silahkan Magda. Gelombang stasioner itu merupakan jenis gelombang yang merambat dengan memiliki sifat amplitudo yang berubah pada setiap titik yang dilaluinya, Pak. Benar ya, apa yang sudah dijelaskan oleh Magda mengenai definisi dari gelombang stasioner memiliki amplitudo yang berubah. Jadi untuk lebih pahamnya lagi Ananda, Bapak akan tampilkan percobaan dengan aplikasi PET. Karena kita membahas mengenai gelombang stasioner, kita pilih ujung terikat dan ujung bebas. Nanti kita terlebih dahulu ke ujung terikat. Nah, lihat di sini. Ujung terikat. Nah, jadi bisa kita misalkan ini. Nah, ini tali ini. Nah, pada tali ini terdiri dari partikel-partikel kecil. Kemudian salah satu ujungnya, nah ini salah satu ujungnya kita ikat. Dan salah satunya lagi kita beri getaran. Nah, di sini. Nah, di sini yang akan kita beri getaran. Lihat kursor. Dan apa yang akan terjadi pada partikel-partikel penyusun tali ini? Nah, kita lihat. Nah, di sini ada gelombang datang. Nah, gelombang datang. Dan ketika sampai di ujung ini, di ujung yang tempat kita mengikatkannya, ujung tali tadi, nah, gelombang tersebut akan dipantulkan kembali. Nah, akan kembali balik. Kita coba untuk ujung bebas. Nah, ujung bebas. Nah, untuk ujung bebas kita lihat partikel tidak berpindah. Nah, partikel tidak berpindah, namun hanya bergetar pada posisinya saja. Jadi gelombang stasioner ini bisa juga disebut dengan gelombang diam. Partikel hanya bergetar di posisinya, namun seolah-olah dia merambat membentuk pola gelombang. Setelah kita mengetahui apa itu gelombang stasioner, itu yaitu gelombang yang amplitudonya berubah-ubah. Nah, di sini kita lihat ada dua gambar. Gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat dan gelombang stasioner ujung bebas. Lihat di sini kita menentukan letak simpul dan letak perut dari kedua gelombang stasioner ini. Untuk ujung terikat, rumusnya itu sama dengan X sama dengan N kurang 1/2 kali lambda. Untuk letak perutnya X sama dengan 2N kurang 1/4 kali lambda. Untuk letak simpul dan letak perut pada gelombang stasioner ujung bebas, X sama dengan 2N kurang 1/4 kali lambda. Nah, ini untuk letak simpulnya. Dan untuk letak perutnya X sama dengan N kurang 1/2 kali lambda. Untuk persamaannya ini, Bapak akan memberikan 2 kuis. Jadi siapa yang bisa cepat menjawab kuis tersebut akan Bapak berikan nilai. Paham? Paham, Pak. Ya, silakan dicatat kuisnya. Carilah letak simpul dan letak perut sesuai rumus pada slide PPT. Untuk N sama dengan 2 pada gelombang stasioner ujung tetap atau ujung terikat, dan N sama dengan 3 pada gelombang stasioner ujung bebas. Nah, karena ini mudah, 3 menit Bapak tunggu ya.
Yang bisa silahkan hidupkan mikrofonnya. Saya Pak. Ya, silahkan Gerard. Untuk Yang mana mau N-nya sama dengan 3, ujung bebas Pak. Ya, silakan. Untuk ujung bebas, letak simpulnya di mana N-nya sama dengan 3, 2N dikurang 1/4 dikali lambda, berarti letak simpulnya sama dengan 2 dikali 3 dikurang 1/4 kali lambda. Maka letak simpulnya 5/4 lambda. Untuk letak perut, untuk N sama 3, LP-nya sama dengan N kurang 1/2 kali lambda, sama dengan 3 dikurang 1/2. Maka 2/2 lambda. Maka letak perutnya sama dengan lambda. Ya, benar ya. Terima kasih. Ya benar, Gerard. Gerard mendapatkan nilai. Jadi untuk ujung bebas itu letak simpulnya itu 5/4 kali lambda. Dan untuk letak perutnya lambda. Untuk ujung terikat, ada yang berani menjawab? Saya, Pak. Ya, Baho, silakan Baho. Untuk ujung terikat dengan N sama dengan 2, letak simpul sama dengan N kurang 1/2 dikali lambda. Sehingga N sama dengan 2 menjadi 2 kurang 1/2 dikali lambda, letak simpul sama dengan 1/2 lambda. Sedangkan untuk pusat, LP sama dengan 2N kurang 1/4 dikali lambda. Sehingga 2 dikali 2 kurang 1/4 kali lambda, LP sama dengan 3/4 lambda. Ya, benar ya. Jadi untuk ujung terikat itu letak simpulnya setengah lambda dan letak perutnya itu 3/4 lambda. Jadi kalau kalian bingung, X ini bisa kita ubah, nilai X ini bisa kita ubah menjadi LS dan LP. LS untuk letak simpul dan LP untuk letak perut. Nah, untuk sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Saya, Pak. Ya, siapa itu? Magdalena, Pak. Ya, Magdalena, apa yang ingin ditanyakan? Pertanyaan saya gini, Pak. Bagaimana cara mudah menentukan letak simpul dan perut pada gelombang stasioner ujung tetap dan ujung bebas, Pak? Ya, terima kasih Magda untuk pertanyaannya. Jadi, cara mudah untuk menentukannya, kita lihat saja. Kalau di gelombang stasioner ujung tetap, yang dimulai awalan itu untuk membentuk gelombang yaitu simpul. Simpul, ingat simpul. Berarti dia S1, S2, S3, simpul 3, simpul 4, dan seterusnya. Sedangkan di gelombang stasioner ujung bebas, yang dimulai untuk membentuk gelombang itu, yang pertama itu yaitu perutnya. Nah, perutnya. Jadi perut 1, perut 2, perut 3, dan seterusnya. Jadi yang membedakan dan untuk lebih mudah cara menentukannya itu yaitu di gelombang stasioner ujung tetap dimulai dari simpul, sedangkan di gelombang stasioner ujung bebas dimulai dari perutnya. Bagaimana Magdalena? Sudah bisa dipahami? Sudah, Pak. Terima kasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Kita lanjut. Ada rumus persamaan gelombang stasioner ujung tetap dan rumus persamaan gelombang stasioner ujung bebas. Nah, sekilas kita lihat hampir mirip ya persamaannya ini. Bapak berikan cara untuk lebih cepat ingat. Jadi kalau misalnya di gelombang stasioner ujung tetap dimulai dari sin, lihat di sin. Sedangkan ujung bebas dimulai dari cos. Jadi kita bisa menyingkatnya dari gelombang stasioner ujung tetap ini kita buat jadi sikat. Artinya sinus terikat. Ingat saja sikat. Artinya dimulai dari sinus. Sedangkan untuk cos kita singkat bisa jadi anak cos sama dengan bebas. Anak cos sama dengan bebas. Ingat saja ya, karena dimulai dari cos. Kita lanjut. Sini ada contoh soalnya. Sepotong tali yang panjangnya 5 meter. Salah satu ujungnya terikat kuat, sedangkan ujung yang lainnya digerakkan secara kontinu dengan amplitudo 10 cm dan frekuensi 4 Hz. Jika cepat rambat gelombang pada tali itu 8 meter per sekon, tentukanlah amplitudo titik P yang terletak 1,5 meter dari ujung terikat. Jadi penyelesaian itu, besarnya amplitudo di titik P yang jarak 1,5 meter
dari ujung terikat adalah yang kita buat sini AP. Karena kita buat di titik P berarti menjadi AP. AP sama dengan 2A sin KX. Jadi 2A sama dengan 2A sin Pi kali 1,5 dari nilai jaraknya tadi. 2 kali 10 sin 1,5 kali Pi. Jadi 20 sin 270. Karena sin 270 itu minus 1. Jadi kita dapat minus 20 cm. Jadi besarnya amplitudo di titik P yang berjarak 1,5 meter dari ujung terikat adalah besarnya amplitudo diambil harga mutlaknya atau nilai positifnya. Jadi menjadi 20 cm. Sampai sini paham? Paham ya? Jadi sebelum kita memulai percobaan aplikasi PET, Bapak akan memberikan atau membagi kelompok. Bapak akan membagi kelompok menjadi 3 kelompok. Jadi untuk kelompok yang pertama, diingat ya dan dicatat. Untuk kelompok pertama itu Gerhard dan Umi, kelompok 2 itu Anesta dan Septi. Untuk kelompok 3 itu Cynthia, Magda dan Baho. Jadi untuk format pengerjaan itu seperti ini. Sudah dilihat untuk format pengerjaannya. Yang kita bahas itu untuk hari ini yaitu gelombang stasioner ujung terikat. Untuk minggu depan tugas Ananda sekalian itu gelombang stasioner ujung bebas. Nah, tapi Bapak akan melakukan percobaannya untuk percobaan 1. Percobaan 2 dan 3 kalian yang melanjutkan. Bapak akan kirim format pengerjaannya di WhatsApp grup kita ya. Dan juga link untuk masuk ke aplikasi PET-nya. Kita berikan penggaris untuk mengukur nanti panjang gelombangnya. Nah, lihat. Ini untuk ujung terikat. Nah, karena panjang gelombang itu, satu panjang gelombang itu adalah satu bukit dan satu lembah. Jadi kita ukur satu bukit dan satu lembah. Dimulai dari 0 cm. Nah, kita lihat. Nah, satu lembah dan plus satu bukit. Jadi kita dapat panjang gelombang itu 1,2. Jadi yang garis-garis kecil ini 0,2 nilainya. 0,2, 0,4, 0,6, 0,8. Karena pas tepat di 0,2 jadi 1,2. Nah, di sini kita dapat 1 ya. Jadi 1,2. Percobaan 2 dan percobaan 3 silakan Ananda sekalian mengerjakannya per kelompok. Nanti salah satu kelompok Bapak unjuk kalau tidak ada yang mau untuk mendemonstrasikan hasil percobaannya. Bapak tunggu 5 menit untuk melakukan 2 percobaan tadi. Percobaan 2 dan percobaan 3. Sudah bisa dipahami? Ya. Izin menampilkan dari kelompok 2, Pak. Ya, Septi silakan. Maaf, Pak, bisa share dari HP aja nggak? Soalnya laptopnya bermasalah. Ya, boleh silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Sudah. Coba agak diperbesar lagi, Septi, biar teman-temannya juga bisa lihat. Nah, sudah. Sudah? Coba
Coba didemonstrasikan dulu, Septi. Untuk percobaan kedua dan ketiga yang kelompok 2 lakukan, untuk nilai F-nya itu 1,10, A-nya 0,90, dan panjang gelombangnya 1,2. Pi-nya itu sama dengan 1,32. Untuk percobaan ketiga, F-nya 1,10, A-nya 1,10, dan panjang gelombangnya juga 1,2. Serta Pi-nya juga sama dengan 1,32, di mana percobaan 1, 2, 3 itu memiliki nilai F yang sama, panjang gelombang yang sama, dan Pi yang sama. Itu, Pak. Ya, untuk kesimpulannya, Septi, apa kesimpulan yang didapat? Kesimpulan yang kelompok 2 dapatkan, perubahan besarnya amplitudo tidak mengalami pengaruh terhadap panjang gelombang, karena sesuai percobaan panjang gelombang yang diperoleh itu tetap sama, yaitu 1,2. Itu, Pak. Iya, benar ya. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Benar yang didemonstrasikan oleh Septi, bahwasanya perubahan amplitudonya tidak berpengaruh terhadap panjang gelombangnya, karena sesuai dengan percobaan kita tadi, kita ubah nilai besarnya amplitudo tadi, namun besarnya panjang gelombang tetap sama, yaitu 1,2 cm. Nah, untuk kelompok lain bisa nanti kirimkan ke WhatsApp grup kita ya, untuk hasil percobaannya. Nah, kita lanjut. Jadi untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, yang pertama itu gelombang yang memiliki amplitudo tetap disebut gelombang berjalan. Nah, contoh gelombang berjalan adalah gelombang yang terjadi pada tali. Gelombang pada tali ini merupakan sistem bantu yang paling sederhana guna merumuskan persamaan umum dari gerak gelombang berjalan. Untuk yang kedua itu gelombang yang memiliki amplitudo berubah-ubah disebut dengan gelombang diam atau gelombang stasioner. Jadi gelombang stasioner ini terjadi karena perpaduan antara gelombang datang dan gelombang pantul. Nah, dalam gelombang stasioner ini juga kita bisa dapatkan mengenai letak simpul dan letak perutnya. Dan untuk yang ketiga itu, kesimpulan yang ketiga, gelombang berjalan dan gelombang stasioner ini tanpa kita sadari sering kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan kita juga pasti pernah menerapkan kegiatan yang mengarah ke konsep dari gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Jadi, untuk Anda sekalian, ilmu fisika itu bukan hanya dapat kita jumpai dalam materi buku, namun kita bisa saja salah satunya menerapkan atau sebagai pengguna dari konsep fisika tersebut. Jadi, sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk tugasnya per kelompok tadi menggunakan percobaan aplikasi PET untuk gelombang stasioner ujung bebas. 1 hari sebelum kita masuk sudah harus dikumpul ya ke dalam Google Classroom. Jika ada yang tidak paham nanti bisa diskusi dalam WhatsApp group. Untuk ketua kelasnya bisa dipimpin doanya. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Anda sekalian. Sekian untuk pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya minggu depan. Selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Pak. Salam sehat, Pak. Selamat pagi, Pak. Iya, Pak.